Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan dengan NIM 22832330042. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang greening TVET. Apa sih greening TVET dan seperti apa pengaplikasiannya? Simak video ini sampai habis ya. Greening TVET adalah upaya sistematis untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau ke dalam semua aspek pendidikan dan pelatihan kejuruan. Ini tidak hanya mencakup apa yang diajarkan oleh kurikulum, tetapi juga bagaimana institusi TVET beroperasi secara keseluruhan atau pengelolaan fasilitas dan budaya. Adapun di sini tujuan utamanya yang pertama, mempersiapkan tenaga kerja dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, mengurangi dampak lingkungan dari operasi institusi TVET itu sendiri. Yang ketiga, mendorong inovasi dan pengembangan solusi ramah lingkungan di berbagai sektor industri. Dan yang terakhir, meningkatkan employability lulusan di pasar kerja yang semakin membutuhkan green skilling atau keterampilan hijau. Adapun secara lebih rinci, greening TVET di sini mencakup beberapa aspek. Yang pertama, integrasi greening skill ke dalam kurikulum, yang dimana greening TVET ini memasukkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang relevan dengan keberlanjutan dan praktik ramah lingkungan ke dalam program studi yang ada, atau mengembangkan program studi baru yang fokus pada sektor hijau. Misalnya, energi terbarukan, pengelolaan limbah, serta pertanian organik. Yang kedua, praktik operasional berkelanjutan, yang dimana menerapkan praktik ramah lingkungan dalam pengelolaan institusi seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, dan juga pengadaan produk hijau. Selanjutnya yaitu kemitraan dengan industri hijau, yang dimana kemitraan ini membangun kolaborasi yang kuat dengan perusahaan dan organisasi di sektor hijau untuk memastikan kurikulum relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan menyediakan kesempatan magang atau pelatihan kerja. Aspek yang selanjutnya juga pengembangan kapasitas pendidik, yang dimana di sini tujuannya untuk melatih para pengajar TVET agar memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu berkelanjutan dan green skill, sehingga mereka dapat menerapkannya dalam pengajaran. Dan yang terakhir yaitu penelitian dan inovasi, yang dimana greening TVET ini mendorong penelitian dan pengembangan solusi inovatif untuk tantangan lingkungan di berbagai sektor industri. Secara tidak langsung, greening TVET ini menjadi salah satu aspek penting terutama dalam dunia pendidikan vokasional. Mengapa greening TVET ini menjadi penting? Karena didorong oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, perubahan iklim dan degradasi lingkungan, yang dimana adanya kebutuhan mendesak untuk mengatasi perubahan iklim dan degradasi lingkungan, terutama dalam sektor ekonomi yang perlu bertransformasi menjadi lebih ramah lingkungan, dan ini juga membutuhkan tenaga kerja yang kompeten. Selanjutnya yaitu munculnya green jobs, yang dimana transformasi ekonomi ini menciptakan green jobs baru dan mengubah sifat pekerja yang sudah ada. TVET harus mempersiapkan individu untuk peran-peran penting ini. Selanjutnya, pembangunan berkelanjutan, yang dimana greening TVET ini berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama dalam hal pendidikan berkualitas, pekerjaan layak, dan tindakan iklim. Dan faktor yang terakhir di sini ada daya saing global, yang dimana negara-negara yang memiliki tenaga kerja dengan green skill
akan lebih kompetitif di pasar global yang semakin mengutamakan praktik berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh implementasi greening TVT di berbagai sektor. Di antaranya ada sektor energi terbarukan, sektor pengelolaan limbah dan daur ulang, sektor pertanian berkelanjutan atau organik, sektor bangunan hijau atau green building, sektor pariwisata berkelanjutan, serta integrasi menyeluruh di institusi TVET. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada dari sektor energi terbarukan. Contohnya yaitu sekolah menengah kejuruan atau politeknik membuka program studi teknik pembangkit listrik tenaga surya ataupun teknik energi angin. Adapun contoh implementasinya yang dimana kurikulum mencakup perancangan instalasi pemeliharaan dan perbaikan sistem panel surya atau turbin angin, di mana peserta didik juga dilatih menggunakan peralatan modern dan memahami standar keselamatan kerja di bidang energi terbarukan ini. Contoh nyatanya di Indonesia ada pada beberapa politeknik yang sudah membuka jurusan energi terbarukan dan bekerja sama dengan industri untuk menyediakan praktik kerja lapangan. Program Kartu Prakerja juga menawarkan pelatihan seperti instalasi pembangkit listrik tenaga surya ataupun memasang sistem PLTS on grid yang melatih green skill. Sektor yang selanjutnya yaitu ada pada sektor pengelolaan limbah dan daur ulang. Adapun contohnya yang dimana lembaga pelatihan kejuruan menawarkan khusus untuk memanajemen limbah berkelanjutan ataupun teknik daur ulang material. Adapun implementasinya, di mana peserta didik belajar tentang pemilihan sampah, pengolahan limbah organik menjadi kompos, ataupun daur ulang plastik dan kertas, serta pengolahan limbah berbahaya dan beracun atau B3 sesuai regulasi. Mereka juga diajarkan tentang yang namanya ekonomi sirkular. Adapun contoh nyata di Indonesia yaitu pelatihan seperti mengelola limbah cair untuk manajer pengolahan lingkungan ataupun teknik pemilihan dan pengolahan sampah tersedia di platform pelatihan. Tuh. Sektor yang selanjutnya di sini ada sektor pertanian berkelanjutan atau organik. Adapun contohnya yaitu ada pada BLK atau SMK Pertanian, yang dimana BLK atau Balai Latihan Kerja dan SMK Pertanian ini mengembangkan program pertanian organik dan ramah lingkungan. Adapun implementasinya, di mana BLK atau SMK ini menerapkan kurikulum yang meliputi teknik budidaya organik, pembuatan pupuk dan pestisida alami, pengolahan tanah yang sehat, irigasi efisien, dan juga pemasaran produk pertanian organik. Adapun contoh nyatanya di Indonesia, di mana program bisnis pertanian organik yang mengolah limbah sederhana dan pembuatan pestisida dan pupuk organik ramah lingkungan ini dapat ditemukan dalam program pelatihan kejuruan yang ada di BLK atau SMK tertentu yang ada di Indonesia. Sektor yang selanjutnya di sini ada sektor bangunan hijau atau green building. Adapun contohnya yang dimana dibentuknya program studi teknik konstruksi bangunan menambahkan modul tentang material ramah lingkungan, desain bangunan hemat energi, dan sertifikasi bangunan hijau. Adapun implementasinya yang dimana pada program studi itu peserta didik mempelajari tentang insulasi termal, sistem pencahayaan alami, penggunaan material daur ulang atau material dengan jejak karbon rendah, serta sistem pengelolaan air hujan. Sektor yang selanjutnya di sini juga ada sektor pariwisata berkelanjutan. Contohnya yang dimana dibentuknya Sekolah Tinggi Pariwisata atau SMK Pariwisata
yang mengintegrasikan praktik pariwisata berkelanjutan. Adapun implementasinya, yang dimana pada sekolah tinggi pariwisata ini diterapkannya kurikulum yang mencakup pengelolaan dampak lingkungan dari kegiatan pariwisata, promosi ekowisata, penggunaan energi dan air yang efisien di hotel, serta keterlibatan komunikasi lokal dalam pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada integrasi menyeluruh di institusi TVET. Contohnya yaitu ada pada sebuah politeknik yang menerapkan pendekatan institusi secara keseluruhan untuk greening TVET. Adapun implementasinya pada bagian kurikulum, yang dimana semua program studi termasuk non-teknis memiliki elemen berkelanjutan. Misalnya program studi tata boga yang mengajarkan penggunaan bahan lokal dan pengurangan limbah makanan. Selanjutnya yaitu ada kemitraan, yang dimana bekerja sama dengan LSM lingkungan untuk proyek-proyek berkelanjutan dan dengan perusahaan yang menerapkan praktik hijau untuk magang. Selanjutnya juga ada budaya, yang dimana budaya di sini yaitu mengadakan kampanye kesadaran lingkungan. Nah, kampanye ini juga dikhususkan bagi staf dan mahasiswa atau siswa serta membentuk tim Green Campus yang aktif. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.